Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian yang ada di ujung Gading, ini adalah perkuliahan kita yang kelima ya. Kemarin kita bicara masalah penelusuran biaya ya. Penelusuran biaya ada yang dilakukan dengan penelusuran langsung ya. Penelusuran langsung dan penelusuran tidak langsung. Langsung karena memang bisa langsung ditelusuri, misalkan membuat pabrik tahu misalnya, bahan bakunya kacang kedelai, bisa diketahui berapa harga bahan baku, ongkos kerja berapa sehari, itu langsung bisa ditelusuri. Tapi tidak semua biaya itu bisa ditelusuri. Nah, yang tidak bisa ditelusuri itu menggunakan penelusuran menggunakan penggerak. Nah, penggerak atau indikatornya, ada indikatornya atau penggerak. Nah, penggerak ini ada dua macam. Penggerak sumber daya dan penggerak aktivitas. Penggerak sumber daya misalnya sumber daya listrik untuk energi memutar mesin produksi misalnya. Energi di dalam memutar mesin-mesin produksi menggunakan listrik, menggunakan dinamo dengan penggerak dinamo dengan tenaga listrik. Nah, penggunaan listrik ini menghitung biaya listrik untuk sebuah pabrik itu untuk sebuah mesin itu pakai penggerak. Misalkan mesin atau dinamo dengan kapasitas tertentu itu sudah ada standar pemakaian listriknya berapa watt gitu ya, berapa watt dia dalam 1 jam. Nah, kemudian 1 jam diketahui berapa watt yang digunakan. Lalu penggeraknya untuk mengetahui menelusuri biaya listrik yang digunakan adalah bisa diketahui dengan menghitung berapa jam mesin itu digunakan. Nah, misalkan 1 jam biayanya adalah 10.000 misalnya. Nah, kalau 10 jam tinggal dikalikan 10.000 kali 10 berarti 100.000. Nah, itu. Jadi berapa jam penggunaan sumber daya itu, maka penggeraknya adalah jumlah jam yang digunakan. Itu penggeraknya, itulah penggerak sumber daya. Lalu ada juga penggerak aktivitas. Nah, penggerak aktivitas ini contohnya ya, dia aktivitasnya itu misalkan aktivitas memasang alat ya, misalkan pemasangan CCTV ya, di dalam sebuah gedung ya. Nah, alatnya itu. Nah, bagaimana menghitung biaya pemasangannya? Biaya pemasangan biasanya berapa tuh? Kalau orang biaya memasang CCTV misalnya, atau memasang jaringan listrik misalnya, jaringan listrik di satu rumah yang baru, maka untuk menghitung biaya pemasangan jaringan listrik di rumah yang baru itu dihitung berapa jumlah pemasangan, berapa titik gitu ya. Nah, jadi pemasangan jaringan listrik dalam sebuah rumah atau gedung, maka penggeraknya adalah jumlah pemasangan. Nah, pemasangannya 10 ya 10 kali berapa biayanya, misalkan 200.000 ya 10 kali 200.000 berarti 2 juta gitu. Begitu di jumlah pemasangan. Kemudian contoh aktivitasnya adalah misalkan pemindahan barang. Nah, misalkan memindahkan barang sawit misalnya, memindahkan sawit dari kebun ke peron. Nah, bagaimana menghitung biaya pemindahan sawit ini? Maka biasanya jumlah yang dipindahkan, berapa kilo yang dipindahkan atau berapa ton. Mati nih. Berapa ton yang dipindahkan atau berapa banyak yang dipindahkan. Contoh lagi, misalkan pemesanan bahan baku, memesan bahan baku. Biaya pemesanan ya, bukan bahan bakunya. Biaya memesan, misalkan memesan bahan baku ke Padang misalnya. Jadi berapa kali memesan?
Jadi bukan bahan bakunya yang dipesan, tapi berapa kali memesannya. Biasanya setiap kali pesanan biayanya sama, karena yang dipakai adalah mungkin biaya bensin kalau perjalanan ke Padang misalnya, biaya sopir gitu ya, biaya makannya sama gitu biayanya setiap kali pemesanan. Maka biaya pemesanan bahan baku penggeraknya adalah berapa kali jumlah pemesanan. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin pengeboran lubang, misalkan di perumahan-perumahan kan membuat lubang untuk sumber air pump ya. Sumber air pump. Bukan air pump, air sumur bor. Nah, penggeraknya adalah berapa jam. Nah, kalau mengebornya itu dengan menggunakan mesin bor, maka berapa jam pemakaian mesin tersebut untuk mengebor. Nah, bisa juga mungkin berapa meter ya. Itu terserah lah. Kemudian pengepakan barang. Nah, misalkan dalam satu kegiatan katakanlah yang bersifat massal gitu ya, kegiatan rapat tapi jumlahnya massal, musrenbang misalnya, kurangnya 150 orang gitu. Terus itu untuk makan siangnya makan nasi kotak gitu ya. Nah, untuk memasukkan barang nasi makanan ini ke kotak menggunakan tenaga manusia, disewakan, diupahkan gitu ya. Nah, berapa upah pengepakan makanan di dalam kotak ini? Untuk menghitungnya, maka penggeraknya adalah jumlah kotak yang diisi. Nah, seperti itu. Masih sekali itulah contoh-contoh penggerak aktivitas yang saya sampaikan. Berikutnya adalah kita akan membahas mengenai penelusuran biaya atau penelusuran biaya-biaya di dalam harga pokok barang dijual, harga pokok produksi. Biasanya dalam akuntansi harga pokok produksi itu dilaporkan secara global saja. Nah, ada kalanya pimpinan perusahaan, apakah manajer keuangan, apakah manajer produksi, ingin dia dirinci. Nah, itu harga pokok produksi terdiri apa saja. Nah, makanya harga pokok produksi biasanya kalau di laporan laba rugi ya, ada cost of goods sold atau harga pokok barang dijual. Atau kalau di pabrik adalah harga pokok produksi. Bagaimana merinci harga pokok ini? Maka dia sorry. Ada gangguan sedikit. Biarin. Bagaimana menghitung harga pokok produksi? Maka tekniknya itu sebenarnya terserah kepada masing-masing orang. Cuman yang sebagai contoh saja, ini menghitung harga pokok produksi. Misalkan harga pokok produksi dalam 1 tahun itu, katakan dia pabrik sepatu misalnya, harga pokok produksi selama 1 tahun itu katakan 1,2 miliar atau 1.200.000.000 misalnya. Nah, bagaimana, apa saja rincian daripada harga pokok produksi ini? Maka itu bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok. Itu pertama adalah bahan langsung, kelompok bahan langsung. Kemudian kelompok kedua adalah overhead. Menghitung atau menelusuri harga pokok produksi dari bahan langsung, biasanya dihitung pertama itu dia biasanya 1 tahun gitu, 1 tahun laporan keuangan. Maka di awal tahun, katakanlah tanggal 2 Januari itu, dihitung berapa jumlah persediaan awal barang awal tanggal 2 Januari itu. Itu yang pertama. Kemudian ditambahkan dengan pembelian selama 1 tahun itu. Katakan laporan
laporan harga pokok produksi tahun 2021 misalnya. Maka dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember itu pembeliannya berapa. Nah, itu dijumlah dengan persediaan awal. Nah, itu jumlahnya itulah barang yang tersedia. Nah, barang yang tersedia di dalam 1 tahun itu. Kemudian itu tentu dikurangkan dengan di akhir tahun biasanya ada persediaan akhir. Nah, persediaan akhir ini kan barang yang tidak dijual tahun itu. Nah, ini sebagai faktor pengurang, dikurangkan. Nah, kemudian ada lagi namanya tenaga kerja langsung, upah langsung. Nah, biasanya kalau pabrik sepatu yang menjahit sepatu itu, menggunting sepatu, upah membuat sepatu itu. Nah, itu dimasuk dalam kategori ini, tenaga kerja langsung. Itu di total. Nah, itu adalah biaya langsung. Itu adalah biaya langsung. Kemudian kategori yang kedua adalah biaya overhead manufaktur. Nah, di antara biaya overhead itu adalah tenaga kerja tidak langsung, misalkan direksi, karyawan tetap, sekretaris, satpam gitu. Nah, itu berapa biayanya dalam 1 tahun. Pertama itu. Kemudian penyusutan, mungkin ada gedung-gedung, mesin-mesin yang disusutkan begitu ya. Biaya penyusutannya berapa? Termasuk dalam kategori overhead ya. Kemudian biaya sewa, kalau ada mesin-mesin yang disewa atau gedung yang disewa, masuk ke situ biaya sewa 1 tahun. Kemudian pajak ya, pajak selama 1 tahun itu. Kemudian mungkin biaya pemeliharaan alat, namanya alat kan dipelihara ya, pemeliharaan ini. Nah, ini di total, maka itulah yang disebut dengan biaya overhead itu. Nah, kemudian di biaya overhead ini ditambahkan dengan biaya tenaga kerja langsung tadi, kemudian ditambahkan dengan pemakaian bahan yang digunakan dalam produksi, dijumlahkan, maka itulah yang disebut dengan total biaya manufaktur. Nah, itu total biaya manufaktur. Kemudian total biaya manufaktur ini akan ditambahkan lagi dengan namanya tuh barang dalam proses awal. Nah, di awal tahun itu kan ada barang jadi, persediaan barang jadi, ada juga persediaan barang dalam proses. Nah, itu sebagai penjumlah. Kemudian totalnya itulah total biaya manufaktur. Nah, kemudian pada tanggal 31 Desember 2021 ada barang dalam persediaan barang akhir. Nah, barang dalam proses akhir. Barang dalam proses akhir. Nah, itu sebagai pengurang. Nah, setelah dikurangkan, maka itulah harga pokok produksi. Nanti ini catatan ini Bapak akan kirimkan di WA, jadi Anda bisa mengulangi video ini, kemudian sambil Anda lihat nih laporan harga pokok produksi yang nantinya akan Bapak kirimkan di WA. Ini Anda buka itu, kemudian sambil mengikuti apa yang Bapak sampaikan di video ini. Kemudian mahasiswa sekalian, laporan harga pokok produksi ini memang idealnya kita berlatih kalau di perkuliahan tatap muka ini biasanya mahasiswa ini saya suruh ke depan satu persatu untuk menerangkan kembali bagaimana penelusuran biaya harga pokok produksi. Nantilah kalau saatnya kita nanti ada kuliah tatap muka, ada waktu, Bapak akan coba ulas lagi ini supaya mahasiswa benar-benar paham bagaimana menelusuri biaya-biaya yang masuk dalam kategori harga pokok produksi. Barangkali itulah perkuliahan kita untuk sesi perkuliahan kelima ini.
sedangkan tugasnya adalah boleh Anda catat, tugasnya adalah berikan contoh, berikan contoh aktivitas ya, contoh aktivitas dan penggeraknya. Contoh aktivitas dan penggerak, aktivitas dan penggeraknya. Seperti tadi Bapak sudah kasih contoh kan tadi, pemasangan jaringan listrik, maka penggeraknya adalah berapa titik. Anda berikan contoh di luar yang Bapak kasih contoh ini. Nanti Bapak kirimkan ini contoh-contoh ini. Tugas Anda adalah kali ini adalah memberikan 3 saja setiap mahasiswa, 3 contoh aktivitas berikut penggerak aktivitasnya apa. Itu tugasnya. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.